Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang membahas amalan calon penghuni surga ya. Itu bukan? Pertama, untuk jadi calon penghuni surga itu beriman, berhijrah, berjihad ya. Betul nggak? Kemarin sudah saya bahas, kalau iman jelas, iman yang kita maksudkan bukan iman yang jadi hafalan, tapi iman yang terrealisasi dalam kehidupan. Kemudian hijrah kemarin sudah kita bahas, betul? Bahwa hijrah itu intinya ada sebuah perubahan dari diri kita ke arah yang lebih bagus. Nah, kemudian jihad sudah disinggung. Ya, jihad artinya sungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, jihad secara bahasa artinya sungguh-sungguh dalam mengerjakan satu pekerjaan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu dengan kesungguhan, nah itu jihad secara bahasa. Jadi kalau melakukan sesuatu dengan kesungguhan, itu jihad. Ya. Ibu masak dengan sungguh-sungguh, ya, bikin nasi goreng, disimpan di piring yang bagus, maksudnya yang dihias gitu. Mentimunnya teh dipotong teh dikasih bentuk, ya. Telur dadarnya teh diperindah gitu. Nah itu namanya apa? Jihad. Anda bisa saja bikin nasi goreng, terus katelna simpen dina meja makan. Prak disimpan. Barudak sok dahar. Nah itu bikin nasi goreng ya, tapi tidak dibarengi dengan jihad. Jadi jihad itu melakukan sesuatu dengan kesungguh-sungguhan. Bapak ibu yang jadi guru, sebelum ngajar Anda siapkan persiapan, lihat materi besok teh naonnya persiapan. Oh saya teh kudu ngejelasin ini. Naonnya contoh yang kira-kira bisa difahami oleh anak-anak, oleh mahasiswa teh apa difikirkan. Terus browsing di internet, cari contoh-contoh yang up to date apa ya untuk yang mau dijelaskan. Nah itu tuh namanya apa? Jihad. Ya. Tapi kalau ngajar ya asal asup ke kelas, duduk, kan Anda tuh guru bahasa Inggris, duduk ya. Please open page 4. And then Anda tuh duduk gitu ya. And then Rina, please read. Ya kan? Bu, engkau guru bahasa Inggris, tapi gitu. Kabayang tuh, ya. Anak SMP tuh ngobrol. Please, quiet, please. Ahmad, don't talk. Ahmad, don't talk. Okay, Rina, please read. Ini maaf Bu, ya mah contoh. Nah, jadi kalau kita jadi guru teh harus jadi guru yang ya menyiapkan diri apa gitu. Itu namanya jihad. Ya, itu jihad dalam pengertian umum. Jihad dalam pengertian khusus ngangkat senjata. Ya, gitu. Tapi sekarang itu untuk ngangkat senjata alhamdulillah sudah ada TNI. Jadi bapak tekudu latihan di bunker lah, ilaha illallah, ngoronang gitu. Ari badan ceking ngoronang gajleng kan gitu. Ya kan? Ceritanya mau ikut jihad ke Palestina, atau tentara nu terlatih bangun jam 3, push up udah sekian ratus. Wah, eta ge tidak semudah itu dikirim ke tempat perang. Ari ieu langsung daftar ya, ingin ikut jihad ke Palestina. Nyusahkeun di ditu teh. Di sana teh bukan jihad, nyusahkeun. Kabayang teh Bu? Kemarin kan ada niat nama bagus. Maksudnya gini, kalau ada pengumuman, oke, rakyat Palestina sedang dizolimi, mari kita berjihad. Daripada Anda pergi ka ditunya nyusahkeun panitia. Nah, mendingan ngeluarin duit 100 perak, 200 perak, 100 ribu, 200 ribu.
fisik saya tidak memungkinkan, saya mah uang saja 100.000 ya. Daripada Anda kalah latihan di Lembang. Ngoronang gitu latihan, ya kan? Itu, dari badan ceking gitu ngoronang, ya kan gitu. Oh, ku angin teh langsung dikerok. Ya kan? Aduh, cenah urang kamari latihan ka Palestina kerok cenah. Ternyata TBC. Maaf, kadang-kadang saya teh hari semangat nama oke. Tapi kan yang namanya jihad dalam arti ngangkat senjata teh itu tuh butuh latihan. Ya untuk nembak ku pistol teh eta teh kalau nggak pelatihan mah Anda teh kabawa gitu teh. Wah, gitu. Disangkana teh pistol teh juga pistol cai ceng gitu. Ya, disangkanya pistol ya itu pistol yang biasa yang dipakai polisi itu tuh ada caranya. Nafasnya gimana? Itu tuh ada cara lin juga pistol cai cok. Jadi disangkana pistol teh dor. Ya. Memang Anda lihat kalau di film tuh kayak gampang tuh. Gitu udah aslinya teh tuh tenaga teh kudu dilatih tangan teh ngangkat naon gitu ya. Bahkan supaya senjata yang beratnya 30-40 kilo teh Anda harus biasa ngangkat yang 100 kilo. Jadi ngangkat 20 kilo teh ringan. Ya kan? Ia mengangkat senjata hoyak-hoyakan. Buar. Jadi anu mah teh nu nembak. Buar kan kacelengkeun. Sirahna keuna kana batu. Buar. Kan? Gitu. Jadi asa dina film Tom and Jerry. Nah jadi gini. Nah itu jihad dalam pengertian khusus ngangkat. Nah etama di Indonesia sudah ada yang tugasnya yaitu TNI, Polri, ya TNI, Kopassus gitu. Kalau ternyata TNI na marangot kabeh, Kopassus na maut semua, kakara urang ngangkat senjata, bener tuh. Selama mereka ada mah itu tugas mereka. Gitu loh maksudnya, itu jihad dalam pengertian perang. Karena jihad dalam pengertian perang mah kudu latihan, denger catat. Udah gitu latihan nanti bukan seminggu 2 minggu. Dari mulai dia lulus SMA terus dilatih sampai dia pensiun. Iya, latihan terus. Ya, coba di mana? Di tempat tentara itu mereka lari subuh jam 3 udah lari teriak-teriak gitu. Itu memang kudu gitu. Iya mah, begitu ada pendaftaran ke kara latihan. Pendaftaran ke Palestina, latihan. Udah gitu panitia nanti kurus keringnya. Nama Bapak siapa? Agus Wahyudin. Nah, gitu. Jadi secara fisik kudu mendukung, ya. Kayak model Kang Dea, ini rada susah. Iya, padahal kan Kang Dea segini mah rajin olahraga. Tapi untuk jadi tentara mah ya tolong cari yang lebih baik dari dia. Oke. Ya, jadi yang ingin saya katakan di sini coba pakai logika. Begitu ada pengumuman jihad di Palestina, naon jeung mikir ke sana tuh. Orang ke sana teh enggak gampang. Ya, gitu. Habis cenah Indonesia tidak mengirimkan ke sana katanya gitu. Emang nggak mudah tuh pergi ke sana teh. Persiapan segala macam, emang rekreasi. Belajar ngoronang, dina TV ini lucu. Ngoronang gitu teh. Jangan buat teknik gituan ngoronang teh. Ya kan gitu. Dijebur karena iya, kenapa? Karena balong. Kan gitu. Langsung ku lentah. Aya lentah ge. Gitu. Kalau ada lentah tak diem. Kalau tentara tuh ada lentah cep diem sampai kenyang dia jatuh sendiri. Cek aya lentah. Ya Allah kumaha sih? Aya lentah apa? Gitu. Coba lihat tentara kalau kena lentah cep di sini dibiarin. Karena kalau udah kenyang lepas.
Ya Allah, lentah lain. Jadi, Pak Bu, saya teh bukan ngahinanya, iya mah nyapi kaseureun. Oke, maksudnya segala sesuatu itu ada bidangnya, paham? Ada ahlinya, gitu. Andaikan Anda bukan tentara, ya harus ke Palestina, Anda jadi dokter, itu pun dilatih dulu. Jadi dokter dalam peperangan tuh bukan dokter puskesmas. Buka panto lebet Bu. Kalau dokter puskesmas makan we kurus ge. Ibu sakit apa? Batuk Dok. Wih haji nah. Bla gitu. Ibu tos nuang naon? Bodrexin. Lepat atau bodrexin mah. Nah, ya kalau dokter puskesmas ya beda dong dokter tentara. Anda mendaftarkan diri ke Palestina jadi dokter. Emang Anda dokter, tapi tetap secara fisik standar tidak, gitu. Dan tidak semua dokter bisa jadi dokter perang itu. Dokter perang mah beda lagi. Dia ada latihan khusus lagi, begitu. Bisi gitu. Perawat sama begitu. Masa perawat itu, ya, gimana sih? Begitu suara, ya. Atau si suntikan tengah seleng. Kan perawat nyuntik nih, hari nyuntik mah perawat gak bisa sekarang mah. Tapi kan kalau perawat dalam peperangan tuh dilatih juga. Ya, karena Anda bukan perawat di puskesmas. Puskesmas Gunung Halu. Gunung Halu. Ada Gunung Halu ya. Bukan. Si perawatnya juga perangnya terlatih, beda lagi itu, gitu. Bisi gitu di dia perawat, disi di dia dokter, cina iya oke lah, tapi saya makan dokter bisa, tapi tetap secara fisik memenuhi standar tidak. Perawat juga sama begitu, ya. Komode tentara, kolentah wae, siap, jejeretean kolentah. Gusti ya Allah. Oke ya. Nah, Anda mah langsung kieu ngahina. Bukan ngahina, denger. Saya sedang menjelaskan dengan ya berarti sayang Bapak Ibu, jihad itu bukan hanya semangat, pakai logika, pakai pertimbangan pikiran, semua. Nah, makanya jihad itu ada dua. Jihad dalam pengertian umum apa? Konsen. Jihad dalam pengertian umum apa? Bersungguh. Kalau jihad dalam pengertian khusus, mengangkat senjata ya untuk melawan orang yang menghinakan kita, menistakan kita, menginjak-injak martabat kita. Makanya dulu para pahlawan itu rata-rata orang Islam. Ya, yang mengangkat senjata membela negara, mengusir penjajah itu rata-rata orang Islam. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan mati mengusir orang kafir syahid, gitu. Jadi mati karena mengusir orang-orang yang merusak agama itu syahid. Makanya pahlawan itu rata-rata orang Islam. Dan rata-rata kiai itu menjadi komandan-komandan dalam menghadapi musuh begitu. Nah, zaman dulu karena belum terstrukturisasi seperti sekarang. Kalau sekarang sudah terstruktur. TNI ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara gitu. Semua punya latihan yang khas. Punya latihan yang khas, punya jago yang khas, punya keahlian yang khas. Angkatan laut beda keahliannya dengan angkatan udara. Angkatan darat beda keahliannya dengan kepolisian, beda gitu. Kopassus beda lagi. Jadi sekarang mah sudah terstruktur. Zaman dulu, zaman kemerdekaan, siapapun bisa baheula gitu. Ku bambu runcing para petani juga bahkan aya nu ku pacul atuh. Banyak kan walanda nu dipacul sirahna. Zaman walanda banyak yang
Pacul. Nah, ini Hari Pahlawan tanggal 10 November. Jadi sebenarnya pahlawan-pahlawan kita zaman dulu itu memang satu bekalnya, tekad bahwa saya membela agama dan negara. Karena dalam Islam tuh tidak boleh sejengkal dari negerinya diambil alih oleh orang lain. Nggak boleh. Makanya dulu para pahlawan kita ngangkat senjata sebisanya, semampunya. Dengan bambu runcing saja jalan. Itu dulu. Nah sekarang bidang jihad kita macam-macam. Rekan-rekan yang jadi ilmuwan, lahan jihad Anda ilmu. Anda yang jadi dosen, lahan jihadnya mahasiswa, ya, juga mahasiswi. Guru sama, ya. Semuanya punya ladang jihad. Ibu-ibu, ladang jihad Anda adalah bagaimana dari rumah Anda lahir manusia-manusia terhebat. Karena kalau Anda lihat ada orang hebat, di balik orang hebat itu pasti ada ibu yang hebat. Jadi di balik orang hebat itu pasti ada ibu yang hebat. Nah, ibu yang hebat tadi tidak harus bergelar profesor atau doktor. Tapi ibu yang memang faham bagaimana melahirkan manusia terbaik. Jadi ternyata saya lihat ya, untuk jadi seorang ibu tuh walaupun tidak bergelar begitu, tapi ada yang caranya itu emang udah bener. Caranya. Tapi walaupun dia bergelar akademik yang banyak, tapi bisa saja dia nggak bisa mendidik. Anak pulang sekolah, lempar sepatu di mana saja. Yang dia tegur pembantu, Bi, tuh sepatu ade di tangga. Simpen karena rak sepatu. Padahal ibu nanti dokter. Ya. Bi, ade suapin. Ya, padahal si anak nanti usia kelas genep. Ade suapin. Nah, dia bergelar doktor, tapi dia bukan seorang pendidik yang bagus. Ada orang yang boleh jadi SMA-nya juga terseok-seok. Ya. Kelas 1 2 tahun. Kelas 2 1 tahun. Kelas 3 2 tahun. Tapi begitu mendidik anak, hebat. Anaknya pulang, sepatunya dia lempar. Teteh, sayang, sini. Sepatu nggak boleh di situ, simpan di rak sepatu. Si mama mah carewan. Bi, anduk mana bi? Teteh, cari sendiri nak. Cari sendiri, ya. Gitu. Bi, baju mana? Cari sama kamu sendiri. Di lemari, cari. Nah, ibu nama SMA juga hampir terlulus. Kan karena dia teh anak kepala sekolah, diluluskan. Tapi begitu mendidik anak, top, hebat ya. Hebat. Jadi sebenarnya lahan ibu-ibu jihad itu mendidik anak. Ya, bagi yang punya anak. Bagi yang nggak punya anak, cari anak untuk dididik. Bukan bikin anak, cari anak untuk dididik. Ya. Karena Bu, Pak, dengar ya. Ini yang menarik. Anda dengar bahwa kalau kita meninggal yang akan mengalir itu apa katanya? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Nah, hadisnya itu waladun solihun yad'un. Kalau walad tidak harus lahir dari rahimnya. Walad. Kalau bintun atau ibnun harus dari darah dagingnya. Makanya kalau anak ujungnya bin. Ya. Iqbal Rashid Ridho bin Aam Amiruddin. Bin di situ karena di darah daging dia ada darah daging saya. Itu bin. Ya. Fania Sofia Afifa binti Aam Amiruddin. Binti, bin, karena dia ada darah dagingnya. Tapi hadis tadi mengatakan waladun. Kalau waladun mah tidak harus lahir dari rahim saya. Rahim saya. Salah dikit juga meni atoh. Nah, tidak harus dari genetik kita. Ya. Misalnya gini, ya. Saya merasa anak-anak saya sudah pada gede gitu ya. Saya masih ada rezeki, misal. Terus ada anak yang Percikan Iman punya program. Ada anak asuh, saya tanya ke Percikan Iman, kalau SD berapa misalnya,
SD berapa? Misalnya 100.000 per bulan, SMP 200.000, SMA 300.000. Oh berarti kan sabulan 500.000. Saya punya 3 anak asuh, SD 1, SMP 1, jadi tiap 500.000 saya masukin ke majelis, ke yayasan. Pokoknya tiap bulan teh saya ngasih 500.000 Bu. 3 anak asuh saya, kalau satu saat dia jadi anak soleh, saya meninggal, itu waladun solihun, ngalir. Karena dia soleh itu ada saham saya. Ya. Jangan-jangan ada orang yang anak kandung nama teh soleh, tapi anak angkatnya, anak didiknya soleh, gitu loh. Makanya hadis tersebut sungguh indah. Bukan ibnun yad'ulahu, tapi waladun. Waladun itu kata para ahli bahasa tidak harus anak yang lahir dari rahim ibu, tidak harus gen dari kita, Pak. Mungkin anak orang lain, tapi kita ikut mendidiknya, ikut membiayainya, gitu. Ibu bapak misalnya punya pembantu punya anak, ya kata ibu teh, Bi, budak masih sekolah, hari itu SMA kamana? Sina damel, ente disakolahkeun sok ku ibu sakolahkeun, ya. Ku ibu tehnya dibiayain tuh anak pembantu teh disakolahkeun sampai jadi sarjana. Si anak pembantu teh soleh, Bu. Tah, ibu bapakna dapat pahala dari dia teh. Kita juga. Nah, itu namanya waladun. Nah, itu tuh lahan jihad. Jadi jihad itu apa tadi? Bersungguh-sungguh dalam satu. Nah, ada 4 macam jihad. 1, jihadul qalbi. 1, jihadul qalbi. Jihad dengan hati. Jihadul qalbi. Jihad dengan hati. Jihad dengan hati itu artinya mengubah kemunkaran sebatas dengan hati. Mengubah kemunkaran sebatas dengan hati. Misalnya ibu punya mertua. Mertua ibu teh nggak pernah sholat. Kalau ibu ngomong dikepret. Sama siapa? Sama mertua. Jadi kalau ibu ngomong, Mama, bukan mertua ibu teh ada di rumah Anda. Mertua Anda teh ada di rumah. Nah hanya si Mama teh asa nggak pernah sholat. Datang tuh jam 10, balik jam 7 malam, asa nggak sholat gitu. Terus Anda teh bilang ke suami, ayah maaf, si Mama tehnya asa nggak sholat gitu. Suami bilang, emang si Mama mah tara sholat. Oh, nggak pernah sholat? Nggak pernah. Tapi ibu nggak kuasa untuk ngomong. Boro-boro ibu, suami ibu juga nggak kuasa. Cukup ibu dalam, aduh ya Allah, mudah-mudahan mertua saya diberi hidayah. Tak eta teh jihadul qalbi. Jihad qalbi. Yang kedua, jihad bil lisan. Jihad dengan lisan. Kalau jihad dengan lisan tuh mengubah kemunkaran dengan lisan. Ibu teh sekarang ada keberanian. Mama, barangkali mau sholat sekarang, saya udah siapin sajadahnya biar berjamaah, saya bermakmum sama Mama. Nah, Anda tuh berani ngomong. Itu jihad apa? Nah, jadi Anda ngomongnya juga jihad dengan lisan teh kudu santun. Jangan mertua teh masih nonton aja Anda tes gini, ya. Apa ada yang gini teh? Tolak pinggang. Mamah insaf dong. Aku lihat tadi ya, duhur mamah nggak sholat, asar nggak sholat. Aku pikir mamah mau jamak karena mamah safar. Innalillahi, mamah teh usia udah 63 mah. Bentar lagi mati mah. Rasulullah saja 63 meninggalnya. Mamah teh kudu bersyukur dikasih umur 63. Ya. Teman mamah tuh Tante Wiwi kan meninggal 53. Mama insaf atuh. Nah, ini caranya yang salah. Tapi jihad bilisannya sudah benar. Karena tetap walau bagaimanapun mertua itu kudu dihormati. Makanya Anda bilangnya gini, Mama,
Kalau mau sholat sekarang sajadahnya Neng udah siapin, Neng juga udah wudu. Barangkali Mamah mau wudu di sini, biar Neng makmum sama Mama. Tuh, enak nggak? Nah itu, ibu ge ke suami teh gitu. Kalau nyuruh sholat teh, ayah sajadahnya udah siapin, barangkali mau sholat sekarang. Mamah tuh kalau makmum sama ayah suka lebih khusyuk, enak. Walaupun ibu teh sebenarnya rudet kalau makmum sama suami teh. Ya rudet. Pernah baca Qul a'udzu birabbinas asup ke Qul a'udzu birabbil falaq. Pernah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi ibu ngomong ke suami apa? Mamah tuh kalau makmum sama ayah suka lebih khusyuk. Dengar ya, jihad lisan tuh kudu santun. Ini dijelaskan di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Cek ayatnya bisa salah. Ya. Insya Allah percaya. An-Nahl 125. Betul? Betul. Ya, betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru manusia ke jalan Tuhan bil hikmah. Dengan bijaksana, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang bagus. Tuh, Bu. Jadi lisan teh kudu dengan kata-kata yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus kamu berdebat, lakukan perdebatan itu dengan cara yang baik gitu. Jangan menghina, bicara yang baik. Nah, itu jihad dengan lisan gitu. Jadi jihad dengan lisan tuh usahakan omongan kita santun, ya. Kalau orang itu adalah orang yang dihormati, jangan sampai mengeritik di depan orang banyak. Ngobrol we berdua begini. Misalnya Kang Dea itu pejabat, ya. Lalu Kang Dea mengatakan, Anda teh para petani, ya. Jadi Kang Dea teh pejabat, Menteri Pertanian, ya. Presidennya Am Amiruddin. Nah, Presidennya Am Kang Dea Menteri Pertanian. Kang Dea teh ngasih, ya ketemu dengan para petani, Anda teh petani-petani miskin, ya, dari daerah terbelakang. Nah, ya. Nah, Kang Dea ngasih pengarahan. Anda teh mau ngeritik nih sama Pak Menteri, ya. Jangan di depan forum begini. Kalau Anda paham ayat tadi. Karena walau bagaimanapun Kang Dea sebagai menteri tentu harus dihormati, ya. As a human, sebagai manusia. Begitu selesai acara gitu ya, Anda ngomong sama ajudannya, Pak, saya bisa ngomong gak sama Pak Menteri, ya? Karena Pak Menteri bilang gini, kalau ada apa-apa langsung bicara dengan saya lewat ajudannya, gitu. Nah, ngomong ke ajudannya bisa. Nah, saya misalnya, Pak Menteri, saya ngomong berdua karena saya ngasih masukan. Saya tidak perlu di depan forum umum, gitu. Kenapa? Karena walau bagaimanapun manusia itu perlu dijaga kehormatannya, gitu. Nah, kayak gitu loh, Bu, Pak, ya. Ibu misalnya nggak setuju sama omongan suami, ingat walau bagaimanapun suami ibu itu di depan anak-anak harus dihargai, ya. Jangan ini, apa ayah? Salah, ada ayah masuk salah wae, bodoh. Ini meni bodoh gitu mah salah atuh. Nah, bari jebi itu ya, salah. Ayah ari bodoh teh tong bodoh-bodoh teuing atuh. Nggak boleh gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya ini sebentar atau ibu teh SMS ke suami teh, ayah gini. Oh gitu. Jadi tetap suami ibu terhormat di depan anak-anak, gitu. Bapak ge sama begitu. Kalau istri salah teh jangan ditegur di depan anak-anak, ya. Misalnya istri teh galak ke anak-anak teh, belajar, kamu teh, Anda teh, mah tong galak teh ke budak teh, nggak boleh gitu. Mbak, tong seserian istighfar. Nggak boleh. Misalnya istri saya tuh, ini mah contoh saja, terlalu galak sama anak.
Belajar atuh kamu teh main gitu kan. Ya saya nggak setuju, tapi diam aja. Nah begitu anak udah kemana, saya atau mungkin karena dia lagi pegang BBM apa, saya BBM, mah tong galak teuing, mamah tong kasar teuing, udah dijaga kehormatannya. Teh gimana tuh? Langsung saya, mama, teh ayah anak ayah, tong dikitu-kitu teuing atuh, mama ge salah, kabeh salah. Wah, tuh terjadi kehebohan. Jadi jihad dengan lisan tuh tetap ada apa? Ada sopan santunnya gitu. Nah, Bu, saya teh sedih. Bangsa kita itu santunnya udah nggak ada. Itu sedih saya mah gitu. Santunnya katanya kan Indonesia itu bangsa yang santun. Sekarang ini ada dulu ketika saya masih remaja mungkin masih santun. Sekarang tuh Gusti ya Allah ya. Begitu kalau ngomong ngeritik itu ya tuh nggak usah disebut nama. Ada seorang menteri ini nama nanti disebut. Coba bayangkan dia gini. Ya walau bagaimanapun beliau pemimpin kita gitu. Kalau menurut saya sih ya. Nih mahasiswa, Anda boleh mengeritik rektor, tapi Anda kudu santun. Jangan tek di talian kepala teh. Talian. Himpunan mahasiswa ya, Hima akuntansi. Nih. Langsung bawa bendera. Rektor turun. Apa sih? Ya. Anda pakai jas alma mater, janjian sama sekretaris rektor, Bu, saya dari himpunan mahasiswa akuntansi mau ketemu Pak Rektor. Saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi. Dah tuh Pak Rektor nage merenan. Oke, suruh masuk. Ya, apa? Gitu. Nah, itu teh mahasiswa. Ieu mah ya, angkot dijaga. Wah, di kieu angkot teh. Kan bandi bakar. Orang jadi keganggu gitu. Nah, ini di kita ini, bangsa kita, kata-katanya sudah mulai nggak santun. Padahal di dalam surat An-Nahl jelas sekali kita itu bicara saja santun, kudu santun. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ke anak saja kudu santun. Kalau kita negur anak, nggak boleh di depan orang banyak, nggak boleh. Kita jaga kehormatannya. Ini jihad dengan lisan nih. Jihad dengan lisan. Jangan mentang-mentang itu anak di depan orang banyak kita seenaknya ngomong. Nggak boleh. Misalnya gini, anak saya belum mandi nih hari Minggu teh dah hese mandi teh. Itu kebiasaan anak-anak men hari Minggu teh hese. Ya, udah mandi belum? Kan Minggu. Kan libur. Ya libur kudu mandi atuh. Biasa jam 6 udah mandi, jam 5 udah mandi. Teteh udah mandi, kan libur. Nah, dia tuh mandi, datanglah teman-temannya, dia belum mandi. Nah, nggak boleh gini. Tuh kata mamah juga mandi, ya. Dia teh belum mandi. Tante teh udah bilang dari tadi mandi belum mandi. Ibu teh ngomong ke siapa? Memang teman-temannya cuma hahaha gitu, tapi di sekolah tara mandi. Emang kalau di rumah mah diam, tapi di sekolah tara si Iqbal tara mandi, saya tara mandi gitu kan? Nggak boleh. Nah, misalnya belum mandi juga, teman-temannya keburu datang. Sini bentar sini. Bawa ke kamar. Belum mandinya. Mandi di kamar mama. Ya. Anduknya pakai yang ini. Jadi keluar tuh udah seger gitu ya. Sebentar ya, Iqbalnya sama tante mau disuruh ini dulu ya. Sok main dulu ya, main dulu. Padahal dipang mandi. Udah mandi gitu. Nah, anak teh kehormatannya itu jihad dengan lisan. Kadang-kadang orang tua suka tidak menjaga kehormatan anak. Misalnya anak teh rankingnya selalu sesuai jumlah murid. Murid 30, ranking 30, pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Ya. Pas liburan, tantenya ada, uaknya ada, keponakannya ada. Biasa si uak nanya, lulus, naik sekolah, naik uak,
ranking berapa? Ya. Langsung ibunya nya eta wah ya teh. Naik mana naik si AA teh. Tapi ya Allah itu teh hampir teh naik, Wak. Eta teh tantena aya, uwana aya, keponakanna ada, langsung ibu ngomong, "Iya, Wak, geura sok nasehatan sama Wak. Sama saya mah udah enggak mempan itu anak teh. Main game aja geura. Makanya aduh itu nilainya meni butut hampir naik oge da. Tadi nama hampir teh naik." Bu, itu Anda enggak jihad. Ya. Begitu ranking berapa? Anda langsung bilang, lumayan, doakan biar AA lebih pinter. Ku Anda teh, anak teh asa ditolong. Iya, kudu gitu. Langsung si ibu atau si bapak teh, iya lumayan, doakan saja supaya si AA lebih pinter, lebih rajin. Ya, doakan. Gitu ulah imah. Nya eta, kalah curhat ya tentang si anak. Nah Bu, ada ibu banyak yang hulang-hulang kenapa? Ngerasa ya. Makanya istighfar. Itu sebabnya kudu jihad dengan lisan. Saya lagi bicara jihad dengan lisan nih. Nggak gampang jihad dengan lisan teh. Iya, jihad dengan lisan teh bukan sekedar ngomong. Tapi cara ngomongnya kudu santun. Jaga kehormatan orang. Itu kudu dijaga. Karena semua orang itu seneng kalau martabatnya dijaga. Ya, gitu. Aya temen kerudung nate menyon. Si panitih nate di pipi. Kabayang Bu? Panitih di pipi, kacamatanya yang sol. Nah, kan gitu. Kalau Anda ada BBM-nya, BBM ya. Neng, coba ngaca. Kerudung kamu teh menyon. Sok da tingali. Gitu. Kan ayeuna nu kitu tiasa dianggo ngacanya. Kamera di motor. Iya yang gini teh ternyata bisa dipakai ngaca. Ya. Bisi gitu Anda sangka ini teh materi ngaca ya teh. Jadi ini kan materi ya, materi bisa ya, materi itu kan gitu. Tapi bisi saya teh ayeuna nyempil pindah ke kadua. Gitu kan ngaca. Jadi disangka Anda mah saya teh lihat materi, bukan ngaca. Ya gitu. Canggihna HP sekarang mah gitunya. Dulu mah ginian ngaca teh ngaluarkeun apa Bu? Kaca. Nih kaca dibuka gitu. Ayeuna mah ku kamera dina HP watu nih. Kampungan pisan. Nah, balik yang tadi. Kan kehormatan teman Anda terjaga enggak? Pasti menyon langsung begini. Nah, bener tuh. Langsung nyaman deh. Kacamata dilempengkeun. Tapi tak ada seorang pun yang tahu. Daripada kieu menyon. Kan yang lain pada ngelirik kan? Mana? Menyon. Atau tidak jaga kehormatan itu. Oke, ya. Itu yang kedua jihad dengan 3 jihadul mal. Jihad dengan harta. Jihad dengan harta. Naon susurian itu. Langsung dipraktekkan HP. Tapi tidak semua HP, denger ya. Nah, cina yang saya mah nggak bisa. Itu yang ada kamera belakang depan. Ya kan ngaca ya. Wah, rahasiana dibuka jadi kayak si Paam keur ngaca cenah. Suuzon ngaca naon yeuh tah tulisan aya. Oke, apa Bu? Jihad dengan harta, ya. Kalau kita bicara jihad dengan harta, sebenarnya yang Allah lihat itu bukan banyak dan sedikitnya. Yang Allah lihat itu kesungguhannya, ya. Jadi yang Allah lihat itu bukan sedikit banyaknya, kesungguhannya. Berarti kalau kita rezekinya luas, kalau sungguh-sungguh pasti banyak. Kalau rezekinya sempit, kalau sungguh-sungguh tetap
kita bersedekah semampu kita. Karena tetap Allah berikan setiap orang tuh kadar rezeki yang berbeda. Nah, mengenai jihad dengan harta, Anda bisa lihat nanti surat As-Saff ayat 10-12. 10-12. Oh, sayang dengar, Bu, Pak dengar. Nah, supaya nyambung ayatnya ya. Jadi nomor 3 dan nomor 4, yang keempat itu jihadun nafsi. Jihadun nafsi. Artinya jihad menggunakan seluruh potensi diri. Berjihad dengan menggunakan seluruh potensi diri. Bisa pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawa. Itu namanya jihadun nafsi. Jihad menggunakan seluruh potensi diri berupa pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawa. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, jihadul mal dan jihadun nafsi suratnya sama. Surat As-Saff surat ke-61 ayat 10 sampai 12. Ya. Ya. Jadi surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Untuk poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga jihadul mal, poin keempat jihadun nafs. Jihadun nafs itu artinya apa? Menggunakan seluruh potensi diri berupa pikiran, tenaga, harta, waktu, bahkan nyawa. Surat ke-61, surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu transaksi, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Jadi Allah berfirman, hai orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kamu pada satu transaksi, pada satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu. Apa perdagangannya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad. Nah, ada kaitan dengan apa? Jihad dengan harta dan jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengerti, jika kamu faham, jika kamu tahu. Kalau kamu melakukan itu, beriman pada Allah, kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, maka yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinat thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Ya. Allah pasti mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai serta menempatkanmu di tempat tinggal yang baik dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Apa kemenangan agung itu? Kemenangan agung adalah ketika kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul, kamu berjihad dengan harta dan jiwa, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu, Allah akan masukkan kamu ke dalam surga, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, ini jihad mal dan jihad nafs. Jadi rekan-rekan sekalian, amalan ahli surga pertama iman, hijrah, jihad. Ya, dan hari ini saya sudah membahas masalah jihad. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke langkah kedua. Amalan apa yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga. Insya Allah pekan depan kita lanjut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.